Marcel dan Raja saling pandang. Kemudian, gadis itu mulai terisak. Mereka semakin iba melihat gadis itu menangis pelan dengan tubuh gemetar ketakutan. Apa yang akan diucapkan gadis itu sepertinya sesuatu yang mengerikan. Jika kau merasa tidak sanggup, kau bisa mengatakannya lain kali, hibur Raja. Meski ia merasa penasaran, tapi gadis itu terlihat sangat ketakutan. Ia tidak bisa memaksanya untuk bicara. Tidak. Hiks. Semakin lama masalah ini ditunda, semakin tidak baik untuk keluarga Isham, ucapnya disela isak tangis. Semakin lama, ucapan gadis itu semakin tidak dimengerti. Apa hubungan kematian Aji dengan keluarga Isham? Marcel merasa ia bisa mati penasaran, jika gadis itu tidak memberitahukan semuanya hari ini. Marcel mengambil sebotol air mineral dari dalam lemari pendingin mini di ruangan Raja. Minum dulu dan tenangkan dirimu. Marcel menyodorkan minuman itu setelah membuka tutupnya. Gadis itu mengambil tisu di atas meja, menyeka air matanya, lalu menerima botol itu. Ia meneguk sedikit, lalu menaruhnya di meja. Ia tidak mau mati konyol karena urusan keluarga orang lain. Ia harus mengatakannya hari ini, batin gadis itu. Senang sekali bekerja sama dengan Mutuan. Pemilik tanah mengucapkan itu. Laki-laki yang berdiri di depan pemilik tanah itu menjawab, terima kasih telah membantuku menghancurkan usaha keluarga Isham. Hari ini, Raja, putranya. Tidak lama lagi, aku akan menghancurkan semua yang Tristan miliki, berikut semua keluarga Isham. Itu yang dikatakan oleh laki-laki bertopeng hitam. Gadis itu mengambil botol air mineral di meja, lalu meneguknya sampai habis separuh isi botol. Ia sudah mengatakan apa yang didengarnya. Rasanya sedikit berkurang beban di dada gadis itu. Gadis itu menghela napas lega. Pria bertopeng itu mengetahui keberadaan kalian, lalu mengejar kalian, dan membunuh Aji. Begitukah maksudmu? Tanya Marcel. Gadis itu menjawab dengan anggukan. Marcel mengepalkan kedua tangannya. Sial! Brengsek! Aku bersumpah. Jika aku menangkap pria itu, aku akan membuatnya membusuk dalam penjara. Marcel berteriak. Terima kasih, kau sudah memberitahukan hal ini kepada kami. Aku rasa, pembunuh itu juga pasti mencarimu. Apa kau tidak melapor ke polisi? Tanya Raja dengan khawatir. Aku hanya punya bukti berdasarkan ucapan saja. Tidak ada bukti fisik yang kuat untuk melaporkannya. Lagi pula, orang itu bertopeng. Aku tidak tahu seperti apa rupanya, jawab gadis itu. Maaf, jika boleh tahu, siapa namamu Nona? Mita Paramita. Panggil saja Mita. Saya Raja. Dan dia? Marcel. Saya sudah mendengar namanya tadi, jawab Mita memotong ucapan Raja. Iya benar. Dia juga sahabat Aji. Raja membenarkan perkataan Mita. Sel, kau bisakan jika aku memintamu menyelidiki kasus ini? Dan menjaga Mita? Secara tidak langsung, dia sudah terlibat. Nyawanya pasti dalam bahaya, ucap Raja. Aku akan menjaganya. Jangan khawatir. Raja menyuruh Mita tinggal di rumah Tristan. Mereka memiliki paviliun di samping rumah. Satu kamar yang pernah ditempati oleh mendiang Sinta, tidak pernah diisi. Ayahku baru saja keluar dari rumah sakit. Aku harap kau sembunyikan masalah ini dari keluargaku yang lain. Raja melirik jam tangannya. Sudah sore, sebaiknya kita pulang ke rumah Papa. Jika kau hendak bepergian, pastikan Marcel menemani kamu, pungkasnya. Sore itu, Raja pulang bersama Mita. Tiba di rumah, Raja memperkenalkan gadis itu sebagai sahabatnya. Tristan dan Haruna menyambut Mita dengan baik. Gadis itu merasa senang dengan sikap orang tua Raja. Ratu memasak menu makan malam untuk semua orang. Haruna sudah melarangnya, tapi Ratu bersikeras melakukannya. Setelah makanan siap, Ratu pergi ke kamar untuk memanggil suaminya. Sayang, makan malam yuk, seru Ratu. Ia membuka pintu. Sedang mandi ya? Ratu menyiapkan baju untuk Raja. Mendengar bunyi air gemericik, ia tahu kalau suaminya sedang di kamar mandi. Saat sedang menutup pintu lemari, Raja tiba-tiba memeluknya dari belakang. Sedang apa? Menyiapkan baju buat kamu.
Cepat pakai baju, lalu turun untuk makan malam. Mereka sudah menunggu kita, ucap ratu. Aku ingin memakanmu, sahut raja. Jangan macam-macam. Oh iya. Tolong panggilkan Mita. Aku akan ganti baju dulu, perintah raja. Ia bukan cuma menyembunyikan asal-usul Mita dari orang tuanya, tapi juga dari istrinya. Ratu meninggalkan kamar, pergi ke pavilion dengan perasaan curiga. Mengapa raja membawa teman wanitanya ke rumah? Ratu sedikit cemburu. Apalagi, raja memperlakukan gadis itu dengan sangat baik. Tok. Siapa? Tanya Mita dengan waspada. Ratu, istrinya raja, jawab ratu. Sebentar. 5 menit kemudian, pintu terbuka. Ratu memalingkan wajahnya saat ia melihat pakaian Mita. Apa dia berniat menggoda laki-laki? Pakaiannya sungguh tidak pantas, batin ratu. Maaf, saya baru saja selesai mandi. Karena takut Mbak Ratu terlalu lama menunggu. Jadi, saya belum sempat berpakaian dengan benar, ucap Mita beralasan. Pakaiannya memang terlalu seksi jika untuk menemui orang. Ia memakai baju tidur berbahan satin tipis karena berencana tidur setelah mandi. Raja menyuruhku untuk memanggilmu. Kami menunggumu untuk makan malam. Oh, begitu. Sebentar, saya pakai baju dulu, pamit Mita. Ia menutup pintu, lalu memakai baju yang ada di lemari. Ia memakai baju yang diberikan oleh Marcel. Gaun tidur itu pun, Marcel yang memberikannya. Mita memilih baju lengan panjang dan celana jeans longgar berwarna hitam. Ceklek. Ratu membawa Mita menuju ruang makan. Semua orang menyambutnya dengan hangat. Ada rasa iri dalam hati Ratu. Walaupun, ia tahu kalau keluarga Tristan memang ramah, tapi gadis itu orang luar. Ratu merasa takut kehilangan suaminya. Melihat Ratu hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya, Raja bertanya, tidak selera makan? Apa kau sedang hamil? Tanya Raja. Uhuk. Raja. Ratu tersedak saat Raja bertanya dirinya hamil. Semuanya tertawa melihat reaksi Ratu. Kita baru menikah 3 minggu. Apa kau pikir bisa secepat itu? Tanya Ratu dengan kesal. Tapi, bagus juga kalau cepat hamil sayang. Mama jadi cepat punya cucu, goda Haruna. Mama seperti raja, suka sekali menggoda Ratu, rajuk Ratu. Riuh tawa kembali terdengar. Mita tersenyum menatap mereka. Kehangatan seperti ini, sudah lama tidak aku rasakan, batin gadis itu. Ia hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya satu persatu meninggal karena sakit. Salahkah aku, jika aku berharap dapat tinggal bersama mereka? Aku hanya orang asing, tidak mungkin bisa tinggal bersama mereka selamanya. Mita menatap Ratu, ia melihat wanita itu sangat disayang oleh Tristan dan Haruna. Timbul perasaan iri kepada wanita itu. Seandainya dia adalah aku, lirihnya. Seusai makan malam, Mita kembali ke pavilion. Ratu menatap langkahnya yang terasa berat untuk pergi. Ia mengejar Mita dan berbicara sebentar dengannya. Jangan pernah berpikir untuk memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Aku rasa, kau tahu maksudku, ucap Ratu. Ia segera masuk ke rumah setelah memperingati Mita. Aku tahu, gumam gadis itu saat Ratu sudah jauh dari tempatnya berdiri. Ia sadar dengan posisinya, tapi entah mengapa, ia merasa sedih dengan perkataan Ratu. Ia memang menginginkan kasih sayang yang Ratu miliki dari keluarga Tristan. Namun, ia tidak berpikir untuk merebut itu semua dari Ratu. Mita menghela napas berat, lalu masuk ke pavilion. Ancaman itu memang tidak berbahaya, tapi Mita tetap merasa terganggu. Ia berbaring dengan tatapan sendu. Hatinya gelisah, merasakan rindu kepada kedua orang tuanya. Sayang, tolong pakaikan dasi, pinta Raja. Sebentar sayang. Aku sedang pakai lipstik dulu. Ratu segera menyelesaikan kegiatan merias wajah dan menghampiri Raja. Dengan telaten, ia mengikat dasi di leher Raja. Cantik sekali. Mau kemana? Jalan-jalan, bertemu teman, lalu belanja. Ratu menjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Ini masih sangat pagi. Temanmu, laki-laki? Iya. Kamu kenapa sayang? Tiba-tiba dingin padaku. Sampai-sampai, tubuhku menggigil melihat sikap dingin kamu. Apa aku berbuat salah? Tidak.
My Queen. Cerita sama aku. Ada apa denganmu? Aku mau pulang ke rumahku. Kita sudah sepakat untuk membagi waktu. Seminggu di sini dan seminggu di rumahku. Aku rindu rumahku, ucap Ratu dengan tatapan seperti anak kucing. Menyedihkan, tapi menggemaskan. Alasan Ratu tiba-tiba minta pulang, tidak lain karena kehadiran Mita. Ia merasa tak nyaman dengan kehadiran gadis itu. Apalagi, Mita terlihat seperti berharap menjadi bagian dari keluarga Tristan. Ratu takut, gadis itu merayu raja. Baiklah. Nanti sore, kita pulang ke rumahmu. Sekarang, kita bahas soal teman laki-laki itu. Siapa dia, tinggal di mana, dan apa tujuan laki-laki itu mengajak kamu bertemu dengannya? Karena dia mencintaiku. Apa? Jadi, kamu mau bertemu laki-laki yang mencintai kamu? Apa kamu menganggapku sudah mati? Hah? Bentak raja. Ratu berjingkat kaget saat raja teriak di depan wajahnya. Merasa kesal, Ratu menarik dasi itu dengan kuat. Raja terbatuk karena tercekik oleh dasi. Kamu mau membunuhku? Raja bertanya dengan wajah merah padam. Iya, kenapa? Kamu itu suka sekali menggodaku. Tapi saat aku menggodamu, kamu langsung marah. Dasar menyebalkan. Ratu keluar dari kamar dengan menghentakkan sandal ke lantai. Suaranya begitu nyaring. Plek, 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 plek. Suaranya semakin menjauh dari kamar. Astaga! Bodohnya aku. Mana berani istriku menemui laki-laki lain, gumamnya. Ia merapikan dasinya, lalu segera menyusul Ratu ke ruang makan. Ratu. Mau kemana sayang? Ratu mau olahraga mah, jawab Ratu dengan senyum terpaksa. Ia tidak mau mengatakan kalau ia sedang berselisih paham dengan suaminya. Setelah menjawab, ia segera keluar dari rumah. Melaju dengan mobilnya menuju ke coffee shop. Ratu, bilang ke mama tidak. Bilang apa raja? Jangan bilang, kalian bertengkar. Haruna segera mengerti situasinya. Tidak bertengkar. Hanya salah paham saja mah. Tadi, raja tidak sengaja berbicara keras, jawab raja, mencoba memberikan penjelasan. Dia cuma bilang kalau dia mau pergi olahraga, tapi mama rasa tidak mungkin. Pakai dress, memangnya bisa olahraga apa? Kelakar Haruna. Raja berlari ke garasi. Mobil Ratu sudah tidak ada di garasi. Kenapa aku terbawa emosi? Ia menggerutu dalam hati. Ia mencoba menelepon nomor ponsel Ratu. Namun, istrinya tidak mau mengangkat telepon itu. Raja mengambil kunci mobil di nakas kamar, lalu pergi mencari Ratu. Raja sudah mencari ke rumah Ratu, tapi tidak ada. Ia mencari di sekolah, juga tidak ada. Satu tempat yang belum diperiksa, coffee shop. Ia memacu mobilnya ke sana. Kamu bisa mulai bekerja hari ini. Tugasmu membantu Eza di dapur. Ratu mengambil amplop berwarna coklat itu, lalu Raja tiba-tiba datang. Jadi, kamu benar-benar menemui laki-laki lain di belakangku? Raja yang awalnya hendak meminta maaf, kini semakin marah dan cemburu. Jangan hiraukan dia, pergilah. Ratu menyuruh karyawan baru itu untuk mulai bekerja di dapur. Masih belum puas marah-marah? Kalau belum, silakan dilanjutkan. Kalau sudah, dengarkan ucapanku baik-baik. Dia adalah karyawan yang baru saja diterima bekerja olehku. Masih butuh penjelasan lagi. Pegawai baru, tanya Raja dengan suara tergagap. Ya, pegawai baru. Sudah reda marahnya. Ratu bertolak pinggang. Memarahi Raja yang terus-menerus membahas tentang ucapan Ratu yang ingin bertemu laki-laki. Maafkan aku. Aku akui, aku salah. Aku minta maaf, ucap Raja dengan tulus. Raja berpamitan kepada istrinya. Pergi ke ban dengan perasaan sedih. Ratu masih marah padanya. Hah, desah Raja. Ia menghela napas berat. Hanya karena merasa cemburu, ia sudah membuat Ratu marah padanya. Malam hari, Raja pulang ke rumah Tristan. Haruna melihat kedatangannya dengan aneh. Kenapa kamu pulang ke sini? Mama mengusir Raja? Bukan begitu sayang. Soalnya, Ratu sudah pulang ke rumahnya. Dia bilang, kamu sudah tahu, jawab Haruna. Oh, iya. Raja memang sudah berencana pulang ke sana.
Ini, ada barang yang tertinggal, makanya Raja pulang ke sini sebentar. Raja berlari ke kamar, lalu kembali berpamitan kepada ibunya. Ia pulang ke rumah istrinya. Kebetulan besok adalah hari libur. Raja akan mengerahkan semua kemampuan untuk merayu istrinya. "Istriku, sedang membayangkan apa?" tanya Raja dengan kedua matanya memandang lurus ke arah mata Ratu. Dengan pandangan yang menggoda dan hal itu membuat sang istri semakin salah tingkah. Bayangkan, apa?" Ratu mengucap ulang pertanyaan Raja dengan gugup. Jantung Ratu semakin berdetak kencang, rasanya seperti akan meloncat keluar saja. "Itu yang kutanyakan, sedang membayangkan apa?" Tanya Raja kembali dengan wajah yang semakin mendekat. Ratu memejamkan matanya dan Raja tiba-tiba mencubit hidung Ratu. "Hahaha. Ketahuan. Kamu bayangin hal yang menggerakkan." Raja tertawa. Ia membuka mata, lalu mencubit pinggang Raja. Jeritan kecil terdengar dari bibir suaminya. Ia kesakitan karena dicubit oleh istrinya. Ratu cemberut digoda oleh Raja. Menyebalkan. Ratu memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia mengumpat dalam hati, karena hayalan liarnya ketahuan sang suami. "Aku mau mandi, mau ikut mandi tidak?" tanya Raja di telinga Ratu. Seketika wajah Ratu memerah. Deru napas Raja begitu terdengar, sampai membuat tubuhnya bergetar. "Aku mau makan, minggir sana," ucap Ratu sambil mendorong tubuh Raja. Ia berlari ke dalam rumah. "Tambah gemesin saja tingkah kamu sayang," gumam Raja sambil tersenyum melihat Ratu yang berlalu meninggalkannya di teras belakang sendirian. Ia duduk di tangga teras. Ia duduk santai memandang awan yang mulai berubah warna. Awan berwarna putih dan biru itu kini dihiasi warna kuning dan oranye. Perlahan-lahan warna langit mulai berubah gelap dan ia masih duduk santai di sana. Ia sudah ingin mandi, tetapi ia masih kelelahan setelah berolahraga. Raja merasa perlu melatih kembali tubuhnya agar bisa melindungi Ratu. Ia masih khawatir dengan kejadian yang menimpa mendiang Aji. Ia menyesal karena ia sama sekali tidak tahu soal Aji. Ia berjanji, apa yang akan dihadapinya nanti, ia akan tetap maju untuk mengungkap kematian Aji. Kematian sahabatnya berhubungan dengan masalah keluarga Isham. Raja tidak tahu, apa masalah orang itu dengan keluarganya. "Siapapun dirimu, aku pastikan, kau tidak akan lepas begitu saja," gumam Raja. Ratu memanggil Raja karena air untuk mandi suaminya itu sudah siap. Raja segera menghampiri istrinya. Saat Ratu hendak keluar dari kamar mandi, ia menarik tangannya. Mereka mandi bersama sore itu. Bukan cuma mandi, tapi melakukan olahraga juga. Olahraga yang menguras banyak tenaga, tetapi tidak terasa membosankan. Di rumah itu, Ratu bebas bersuara karena mereka hanya berdua. Suara desahan Ratu selalu terdengar indah di telinga Raja. Membuatnya selalu ingin melakukannya setiap waktu.